Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah selatan yang berbahagia ini. Kita diberikan kekuatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan puasa kita di hari yang ke-11 hari ini yang ke-11 jam ke-12. Alhamdulillah, di mana hari ini kita masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah, lalu kemudian kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Lumayan, cuacanya cukup cerah. Tadi perjalanan sampai Ngawen setengah 7 kurang sudah berangkat, jalan pelan-pelan sambil menikmati keindahan rembulan. Jalan santai sambil pos ngancar itu masih kelihatan terang sekali. Pengen naik motor, terus lihat rembulan, masya Allah. Belum purnama tapi sudah terang, menemani perjalanan menjalankan tugas imami di Masjid Ar-Rahman. Sayangnya ini kesempatan yang terakhir, sampai nanti Syawal kita baru ketemu lagi. Untuk tahun ini memang hanya mampu melaksanakan 2 kali tugas sebagai imam dan penceramah kultum di Masjid Ar-Rahman. Selebihnya kita bagi jadwal dengan beliau Pak Haryanto di Taklim PDM, kalau ini imami di Belumbang Rejo Bunduran sampai jam setengah 10, karena kultumnya diakhirkan, sholatnya diselesaikan, kultumnya diakhirkan, sehingga agak diminta untuk sedikit lebih panjang kajiannya. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah di mana kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang sebagian umat Islam menyambutnya dengan kegembiraan. Yang kedua kalinya sholawat beserta salam adalah selalu senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami berusaha untuk disiplin dengan tema yang telah kami setorkan. Jadi sudah dimintai untuk menyetorkan judul kesempatan hari ini, pertemuan yang kedua. Tema yang kami sampaikan kepada takdir adalah 2025, Ramadan 2025 adalah momentum untuk memperbanyak amal tanpa batas. Artinya apa? Kalau hari ini kita masih setengah-setengah dalam beramal, masih ada sifat, masih ada perasaan jenuh dalam beramal, atau na'udzubillah min dzalik, sudah ada perasaan puas dalam beramal, maka itu dihilangkan. Kata Rasulullah SAW, ahabbul a'mali ilallahi ma jama wa in qala. Atau kama qala Rasulullah. Rasulullah nanti ngendikan itu. Amal yang baik itu adalah yang dilakukan secara berkesinambungan, meskipun hanya sesuatu yang remeh, meskipun hanya sesuatu yang kecil, meskipun sesuatu itu tidak terlalu istimewa, tetapi yang membuat amal itu menjadi istimewa adalah karena kesinambungannya. Ahabbul a'mali ilallahi madama wa in qala. Meskipun hanya sedikit sekali, tetapi kalau itu dikerjakan terus menerus, maka akan menjadi besar.
Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, tidaklah amal itu menjadi besar kecuali dimulai dari yang kecil-kecil, dan dimulainya dari niat. Jadi meniatkan sesuatu meskipun kecil harus dimulai dengan niatan yang kuat. Boten yang akan berhenti di tengah jalan. Kenapa? Ya namanya manusia, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman manusia itu sok-sok bertambah, sok-sok berkurang. Sok-sok semangat, wonten ada kalanya kita itu sedang dalam titik kemalasan. Lek mun niku berat. Kalau sudah seperti itu, motivasinya itu bukan dari orang lain. Kalau sudah datang rasa malas, itu mau dimotivasi oleh siapapun, kalau dirinya sendiri tidak mencoba untuk membangun kembali, tidak akan pernah bisa. Pramila dulu Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah ditanya, Su'ilal Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, mata rahatil insanu fi amalihi ya imam, kapan seseorang itu beristirahat dari beramal itu kapan? Maka sambil tersenyum Imam Ahmad menjawab, madama qadamahu au awwal qadamihi rijlaihi fil jannah, ketika kakinya itu sudah menginjakkan di surga. Ketika seseorang sudah menginjakkan kakinya di surga, disitulah dia baru boleh beristirahat dalam beramal. Apabila Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus punya seni dalam beramal. Kita harus punya seni dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Bagaimana seninya? Dikolaborasikan. Ada kalanya kita melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya itu detikan. Karena Islam itu kalau dibagi ibadah itu mulai dari detik, menit, bulan atau hari, bulan dan tahun, itu ada amalan-amalannya semuanya. Sehingga sebetulnya tidak ada alasan bagi kita untuk kehabisan kreasi dalam beramal. Itu betul-betul ceritanya. Dalam Islam, sekali lagi, dalam Islam itu tidak ada ceritanya kita kehabisan kreasi dalam beramal. Itu betul-betul ceritanya. Mulai dari amalan yang sifatnya detikan, bisa ada amalan yang hanya selesai dengan 1 detik, juga ada. Subhanallah, 1 detik selesai. Subhanallah, 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 detikan. Ada yang sifatnya zaman atau menitan, seperti sholat tarawih kita ini, nanti sholat qiyamul lail itu sifatnya jam, menit, durasinya lebih panjang lagi. Ada yang durasinya ketemunya itu lebih panjang lagi, dari hari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ayyamul Bid ke Ayyamul Bid berikutnya, itu durasinya lebih panjang lagi waktunya ketemunya. Ada nanti yang sifatnya pengulangan durasinya itu tahunan. Syahrul Ramadan misalkan, itu pengulangannya tahunan. Jadi tidak ada ceritanya kita berhenti dalam beramal, itu tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam salah satu ayat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka sembahlah Tuhanmu, sembahlah Rabbmu, sembahlah Allah hatta ya'tiyakal yaqin. Al-yaqin fi hadhil ayat ay al-maut. Para mufassir mengatakan al-yakin, yang dimaksud dengan yakin di sini adalah kematian. Karena kematian itu sesuatu yang diyakini. Mau beriman, mau tidak beriman, pasti meyakini datangnya kematian. Maka al-yakin ay bermakna al-maut. Wa'bud, beribadahlah, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datangnya sesuatu yang diyakini oleh semua orang, yaitu kematian. Kematian itu semuanya yakin, tidak ada yang tidak yakin dengan kematian. Mau didasari dengan keimanan, dia pasti yakin kalau kematian itu pasti akan datang. Mau didasarkan kepada kebiasaan, ada yang tidak beriman tetapi kebiasaannya seperti itu, walaupun usia tertentu biasanya meninggal dunia. Ada yang mendasarkan keyakinan itu pada hal yang seperti itu, bukan beriman tetapi melihat saja. Pada usia tertentu meninggal dunia, ada batasnya umur itu.
Tapi yang jelas prinsipnya semuanya meyakini akan datangnya kematian. Apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya sesuatu yang diyakini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senada dengan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau menasihati Umar bin Khattab yang meledak-ledak tidak bisa menerima wafatnya Rasulullah. Dulu ketika Rasulullah wafat, Umar bin Khattab adalah orang yang jalan sambil menenteng pedangnya mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, maka siap-siap saja anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda kalau dia seorang laki-laki. Maknanya dia belum bisa menerima, beliau belum bisa menerima kalau Rasulullah sudah meninggal. Akhirnya ditenangkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya Umar, apakah engkau lupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum. Diingatkan, ya Umar, ingat Nabi kita Nabi Muhammad SAW dulu pernah membacakan ayat. Apakah kamu lupa bahwasanya Muhammad itu adalah hanya seorang rasul yang telah berlalu sebelum dia rasul-rasul terdahulu? Apakah ketika dia diwafatkan atau meninggal dunia lalu kalian berpaling tidak beriman, baru kemudian Umar bisa menerima? Nah, tapi konteksnya beda. Hari ini saya ingin mengatakan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dulu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan barang siapa yang beribadah karena Muhammad, maka Muhammad telah meninggal. Tetapi barang siapa yang beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, wallahu hayyun la yamut, ingat Allah itu maha hidup, tidak pernah meninggal. Baru kemudian Umar itu mereda. Oh iya, berarti salah niatnya. Oh berarti harus menerima kalau Rasulullah itu memang sudah dipanggil kembali oleh Allah karena tugasnya sudah selesai. Maka malam ini saya ingin mengatakan, siapa yang hari ini beribadah karena Ramadan, maka Ramadan itu ada batasnya. Ramadan ada batasnya. Tinggal berapa hari lagi kita akan ditinggal dengan Ramadan. Kalau semangatnya gara-gara Ramadan, ingatlah Ramadan itu akan berlalu, Ramadan akan habis. Tetapi orang yang beribadah karena Allah, Allah tidak pernah berlalu. Allah akan selalu ada setiap tahun, Allah akan selalu ada setiap saat. Mau bulan apapun, Allah akan tetap menunggu hambanya untuk beribadah. Oleh karena itu, perhatilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, totalitas dalam beramal tanpa batas. Kita tidak boleh dibatasi hanya pada bulan Ramadan saja kebaikan-kebaikan itu. Kenapa? Allah masih akan ada meskipun Ramadannya sudah tidak ada. Kalau kita hanya semangat di bulan Ramadan, berarti Ramadan berlalu, amalan kita putus. Mari kita ubah. Kita beribadah bukan gara-gara semata-mata bulan Ramadan, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Tetapi kita perlu ingat, di luar bulan Ramadan Allah kita masih ada dan akan selalu ada menunggu hamba-hambanya untuk beribadah semangat sebagaimana dia semangat di bulan Ramadan. Maka barangkali yang kami sampaikan, mudah-mudahan harapan kita beribadah tidak hanya di bulan Ramadan betul-betul terrealisasi dengan baik. Kita sadar betul kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan hanya sebagai wasilah kebaikan agar bulan-bulan berikutnya kita bisa baik sebagaimana kebaikan kita di bulan Ramadan. Karena Allah tidak pernah berlalu, bulannya boleh berlalu tapi Allah tidak pernah berlalu. Maka kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan dengan salat witir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.